Halo guys, it's Daniel and how are you guys? Gimana kabar Anda? Semoga masih sehat, semoga masih semangat untuk menjalani hari-hari kita di rumah karena kita lagi dikurung di dalam penjara yang sangat mengerikan ini gara-gara COVID-19 yang sangat menjengkelkan. Ya, kita pastinya akan selalu berdoa semoga virus ini benar-benar hangus dari muka bumi karena saya benar-benar sudah sangat kesal karenanya. Oke, kembali ke topik. Jadi nih kan, beberapa hari yang lalu saya coba tanya kepada teman-teman yang sudah subscribe ke channel YouTube ini. Saya bilang, Gan, gimana nih kalau kita bikin dulu video kasus pembunuhan yang terjadi di Medan kemarin? Ya kan, ngomong-ngomong juga, daerah kami ini juga kan ibu kotanya Medan nih, Sumatera Utara. Jadi mungkin agak lebih original gitu, lebih pas karena video yang saya buat ini juga tentunya akan banyak dilihat oleh orang-orang di sekitar sini, terutama di sekitar Medan kan ya, jadi mungkin pas ya untuk mereka. Jadi kami coba kumpulkan informasi dan akhirnya ketemu dan kami sudah merangkumnya, dan sekarang kita akan bahas kasus pembunuhan yang terjadi di kota Medan yang menewaskan seorang mahasiswa Unpri Universitas Negeri Bima, Indonesia. Oke, saya akan coba bercerita sedikit mengenai perempuan ini. Perempuan ini bernama Juliana Lim Tumanggor, usia 26 tahun, dan dia tinggal di kota Medan dan memiliki kos karena dia adalah seorang anak mahasiswa yang berasal dari kota Sibolga. Jaraknya dari sini, ya ini sekarang yang bikin video itu sekitar 30 km lah. Jadi dia warga Sibolga asli yang datang ke Unpri untuk menjalankan kuliahnya. Dan dia mempunyai kos sekitar kota Medan. Oke, lanjut. Nah, suatu hari nih, perempuan ini pun pulang dari kerja paruh waktunya. Jadi dia kerja di sebuah perusahaan, nanti kita kasih tahu perusahaannya apa. Jadi dia ingin pulang nih ke kosannya. Jadi dia kan harus menumpangi sebuah angkot tentunya untuk sampai ke tempat tujuannya. Jadi dia pun menumpangi sebuah angkot yang dimana tidak ada sama sekali penumpangnya. Jadi hanya ada supir dan juga kenek dari supir itu. Jadi dia pun masuk, dan akhirnya mereka pun gaspol ingin pergi dari tempat itu. Oh ya, gue kasih tahu aja, nama angkot itu adalah Trayek 103 103. Dan arah dari angkot ini adalah Jalan HM Yamin, Medan menuju kosnya di Simpang Pos. Nggak tahu di Simpang Pos mana, tapi mungkin di sekitar Jalan HM Yamin ya pastinya. Dan ternyata perempuan ini naik angkot pada hari Sabtu 11 April 2020. Jadi kematiannya itu tanggal 12 April 2020 dan dia naik angkotnya 11 April, berarti sehari sebelum kematiannya. Oke, apa sangat menarik untuk dibahas. Oke. Saat dia masuk ke dalam angkot itu, mobil itu pun mulai berjalan terus, berjalan. Oh, bukan berjalan, melaju terus, melaju. 2,000 years later. Melaju terus, dan akhirnya saat di pertengahan jalan dia pun dirampok oleh supir dan juga keneknya dan ingin membunuhnya. Tapi nih, sebelum orang-orang itu ingin membunuh dirinya, dia masih sempat menghubungi adiknya yang bernama Kiki Febrian yang berusia 21 tahun, berarti 5 tahun di bawahnya ya. Nah, dari percakapan mereka nih, kakaknya ini yang lagi sedang dirampok bilang kepada adiknya kalau dia ingin dijemput di kawasan Simpang Selayang. Nanti saya letakkan detailnya lewat Google Maps. Simpang Selayang, hari Sabtu tanggal 11 April 2020, sama seperti hari di mana dia naik angkot ya. Berarti mungkin sekitar pulang kerja lah gitu. Dan ternyata dia menelpon adiknya itu sekitar jam 7.48 malam 1948 WIB. Oke. Dan akhirnya nih adiknya pun bilang, "Iya kak, saya akan pergi ke sana. Tunggu ya kak ya, tunggu. Jangan dulu kemana-mana." Oke. Seperti itu. Jadi adiknya pun pergi ke tempat yang kakaknya sudah bilang. Nah, adiknya pun mulai bergegas pergi ke tempat yang sudah ditentukan, dan akhirnya pun dia sampai. Tapi nih, pada saat dia sampai nih di Simpang Selayang yang sudah mereka tentukan tadi, dia pun menghubungi kakaknya lagi karena kan dia nggak menemukannya di mana-mana nih kan. Dia pun mulai menelpon kakaknya dan selama 1 jam dia menelpon. Gak tau lah dia berapa sekali itu 1 jam. Gak ada respon sama sekali dari kakaknya. Dia pun mulai ketakutan lah ini kan. Aduh, kakakku di mana nih? Gak ada respon sama sekali nih, gimana nih?
Nah, gitulah respon dari adiknya karena kakaknya benar-benar gak ketemu. Dia pun akhirnya tidak menahan diri dan dia pun pergi melapor ke kantor polisi mengatakan bahwa kakaknya telah menghilang dan harus segera ditemukan. Dan akhirnya pun tentunya polisi akan bertindak ya. Dan akhirnya polisi pun mulai mencari sang korban. Nah, pada saat pencarian nih, polisi turun dari sebuah bukit nih menuju tebing sungai. Berarti sekitar apalah bilang ya. Berarti di sekitar sungai lah, sungai yang tanah terjal gitu. Dan di situ mereka menemukan sebuah mayat perempuan yang diprediksi berusia sekitar 26 tahun. Dan setelah dilihat, ternyata perempuan itu adalah orang yang ingin dicari oleh adik yang sedang mencari kakaknya. Dari rumah pergi ke tempat tujuan, dicari, ditelepon 1 jam, datang ke polisi minta pertolongan sampai dilihat kakaknya udah mati. Dan akhirnya mayat sang korban dibawa ke rumah keluarga dan keluarga menginginkan polisi menemukan penjahat yang sudah melakukan hal tragis ini kepada anaknya. Nah, ternyata ketika mereka sedang dalam perjalanan, di tengah perjalanan ini maksudnya, ada seorang saksi yang melihat perempuan ini meminta tolong meronta-ronta ingin dilepaskan oleh supir dan juga kenek angkot itu. Jadi dia pun mulai curiga dan mulai melihat dia terus mengikuti mereka dan dia melihat semua yang mereka lakukan. Dan akhirnya polisi pun meminta keterangan lebih lanjut mengenai kejadian itu kepada saksi dan ternyata lagi ada sebuah kamera CCTV yang menangkap semua kejadian itu. Polisi pun mulai melihat hasil rekaman CCTV dan juga kesaksian dari saksi yang melihat kejadian itu. Dan akhirnya mereka pun menemukan pelaku yang melakukan tindak kejahatan itu. Polisi pun mulai menemui mereka dan ingin menanyakan apa yang sudah mereka lakukan dan apakah mereka bertanggung jawab atas yang sudah mereka lakukan. Nama pelaku ini adalah Tommy Kelliat yang berusia 29 tahun dan Tato Sembiring berusia 28 tahun. Saya nggak tahu di antara mereka mana supir, mana kenek, tapi yang pasti antara mereka berdua lah yang sudah melakukan tindak kejahatan itu. Tapi kedua pelaku ini tidak mau diinterogasi oleh polisi dan akhirnya mereka melarikan diri. Nah, di saat mereka melarikan diri nih, satu dari mereka terpaksa ditembak oleh kepolisian karena mencoba melarikan diri pastinya. Dan akhirnya satu mati dan satu lagi ditembak kakinya sehingga dia tidak bisa berjalan lagi. Jadi satu mati, satunya lagi sekarat. Dan akhirnya kedua pelaku ini, yang satu yang tadi sudah mati dibawa ke rumah sakit umum dan satu lagi dibawa ke kantor polisi. Singkat cerita, dia pun mengakui segala perbuatannya dan akan menerima segala konsekuensi yang akan dia terima. Akhirnya dia pun diseret ke pengadilan dan dikenakan sanksi berupa pasal 365 ayat 4 Subdiver 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara minimal 20 tahun. Ya, saya rasa sih itu hukuman yang sangat setimpal ya untuk perbuatan yang mereka lakukan. Perempuan itu nggak punya salah apa-apa. Dia hanya ingin pulang ke rumahnya dengan selamat, membawa keringat dan juga baju kotor yang hasil dari pekerjaannya, dan itu yang didapatkan. Ya, semoga saja Tuhan memberikan yang terbaik untuk kakak itu dan juga diberikan ketabahan kepada keluarga untuk menerima kenyataan ini. But I hope you like on this video guys. Jika Anda suka dengan video ini, boleh dong ditekan like-nya. Dan juga follow aku di Instagram dan juga halaman Facebook atau Twitter. Gampang banget, Daniel Hutagalung aja. Saya sudah letakkan di kolom deskripsi kalau Anda ingin follow, oke? Dan jangan lupa jika Anda juga suka dengan video ini, silahkan boleh dong ditekan subscribe yang ada di bawah. Dan juga jangan lupa nyalain notification-nya agar saya juga lebih semangat untuk upload video baru. Dan juga jangan lupa share video ini ke teman-teman Anda, terutama kalian orang-orang sekitar sini. Kalau kalian gak share, aku marah. Oke, canda. Jangan lupa share video ini ke teman-teman Anda supaya mereka juga mendapatkan informasi lebih dan juga pengetahuan mengenai cerita ini. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya.